lagi dengan saya podcast Ngobrol Film. Nah, di sini dan hari ini kita akan membahas satu film Indonesia yang sangat menguras sekali emosional dan sedang panas-panasnya di era saat ini. Dan ya, seperti yang kalian lihat, saya sudah bersama dengan dua tamu yang sangat spesial. Ada Asael. Halo Vira. Halo. Halo pendengar, senang bisa bergabung. Dan ada Milan. Hai semua, di film itu benar-benar buat aku tuh berpikir panjang dengan kisah percintaan mereka, guys. Jadi kalian harus nonton sih. Oke, selanjutnya sebelum kita bahas ke dalam lagi, kita akan membahas satu persatu. Oke. Nah, sebelum lanjut lebih dalam lagi, saya akan menyinggung sedikit tentang film sampai titik terakhir ini. Nah, film ini mengangkat tema tentang perjuangan, hubungan, kisah cinta, pilihan hidup, dan untuk bagaimana cara kita bertahan sampai ada di titik sekarang. Nah, selanjutnya kita akan mendengar pendapat dari tamu kita yaitu Asael. Awalnya saya mengira filmnya bakal biasa saja, tetapi setelah saya melewati selama 20 menit, filmnya mulai terasa gitu vibes-nya, alur ceritanya. Nah, kalau Milan gimana? Kalau menurut aku sih ya teman-teman, tadi kan seperti yang sudah dikatakan oleh Asael, dia tuh baru merasakan filmnya tuh ada di sekitaran menit 20. Tapi kalau untuk aku udah suka dari awal dia pemutaran yang menggambarkan awal pertemuan Albi dan Sheila itu bagaimana, dan alurnya mereka ketemu gimana, yang ternyata sangat-sangat tidak terduga. Meskipun kita sudah mengikuti kisah-kisah mereka sebelum difilmkan, dan setelah difilmkan lalu ditonton oleh aku, ceritanya emang bagus dan sangat-sangat worth it untuk ditonton. Jadi pokoknya jangan lupa nonton lah. Nah, saya setuju banget nih. Film ini pakai keheningan dan gestur kecil untuk menyampaikan emosi dan lebih menyentuh hati. Oke, sekarang kita lanjut pada adegan yang bikin ngena di hati. Nah, adegan di bagian mana sih yang bikin kalian tahan nafas terus bikin nangis gitu? Banyak sih. Nah, kita mulai di Milan aja. Kalau menurutku ya, ada tuh di satu adegan yang ngena banget tuh di hatiku. Ada satu adegan di mana sebelum si Sheila ini didiagnosis kanker tuh, si Sheila sama Albi ini udah ngerencanain mereka bakal nikah dan ngebentuk satu keluarga yang harmonis, yang dalamnya ada Sheila, ada Albi, dan juga yang pasti ada anak mereka ya. Tetapi setelah si Sheila didiagnosis kanker dan ternyata harus diangkat rahimnya, kan kalau udah diangkat rahimnya otomatis nggak bisa hamil ya. Iya. Begitu bakal jadi mandul begitu. Dan di situ tuh, di titik situ si Sheila bilang, kita udah nggak bisa Bi, putus aja ya. Di situ titik aku tuh netesin air matanya, karena si Albi tetap berjuang, tetap kokoh dengan pendiriannya yang bilang, aku nggak mau Shell, aku maunya sama kamu terus sampai kapanpun. Dan situ buat aku tuh bisa ngabisin sepak tisu mungkin. Tapi ya mungkin itu saja ya dari aku, nggak tahu dari Asael ya. Oke, kita lanjut ya. Menurut Asael aja. Buat saya, adegan yang paling menyentuh hati dimana ketika tokoh utamanya hampir menyerah. Dia bilang kalau kita
mau bertahan, kita bertahan sama-sama saja. Itu kalimat paling sederhana tapi menyentuh sekali di hati. Aku juga setuju sih ya. Kalau untuk itu pasti si Sheila kan bilang kayak kalau kamu mau bareng aku terus berarti kita harus sama-sama terus sampai di titik mana aku udah nggak bisa bersama kamu lagi. Jadi menurutku aku setuju aja sih sama pendapatnya saya Setuju ya. banget malahan Iya karena itu kan? kalimat yang sangat sederhana tapi memang Kayak mengena emang- sekali di hati. Oh my god, Nah, di mana lagi kita bisa menemukan cowok perfect Albi? kalau Asel kan nggak mungkin ya, Iya, ya, nggak nggak. mungkin. Dia kan langsung blacklist aja. dia nggak bermaksud ya. Oke. Ya, Mas. Nah, menurut kalian nih apa manfaat yang tersirat dalam film sampai titik terakhir nih? Apa aja? Kita mulai ke Milan ya. Kalau dari aku ya sih, menurutku kita tuh harus mencontoh Albi. Kalau kalian bertanya kayak kenapa kita harus mencontoh Albi? Dia kan hanya seorang pria biasa. Kayak menurutku ya para cowok-cowok sih, bukan kita ya, bukan perempuan, tapi yang harus mencontoh Albi itu para lelaki. Kayak si Albi tuh demi mendapatkan cinta pada pandangan pertamanya, yaitu si Sheila. Dari awal mereka ketemu di lapangan sepak bola, terus si Albi tuh nggak sengaja kena bola si Sheila dan mereka bertemu, dan disitulah mulai ada cinta pada pandangan pertama ya, bisa dibilang ya Vira ya. Lucu banget sih itu ya. Iya ya, emang lucu sih, kayak si Albi ini udah kena bola tapi karena dia melihat wanita nih cantik, siapa tahu bisa nih Jadi istrinya ke depan iya ya. kan, tapi ternyata emang jadi sih, tapi ya Tuhan berkata lain. Tapi di sisi lain kita bisa mengambil sikap apa ya kalau bisa dibilang ya Fir, Sikap perjuangannya si Albi. iya sikap perjuangannya si Albi, pantang menyerahnya si Albi, yang dimana ada satu adegan si Sheila ini didiagnosis kanker, dan kayak udah kita bahas di segmen yang udah lewat tadi, si Sheila harus angkat rahim, terus mereka putus, tetapi perjuangannya si Albi ini tuh kayak emang apa ya dibilang, emang nggak pantang menyerah, kayak dia terus berjuang sampai mereka nikah. Jadi itu menurutku kita tuh harus contoh sih yang itu. Soalnya kalau kita berjuang untuk orang yang salah pun juga ya sia-sia kan, kayak ya udah sih mending cari yang baru daripada merjuangin orang yang salah kan. Iya, Ya, karena menurutku kan nggak semua laki-laki itu bisa Iya, bertahan iya. dengan posisinya pacarnya itu lagi sakit keras. Nggak Iya, semua betul. laki-laki bisa bertahan. Dari yang kanker loh ini, kayak kanker, siapa yang mau bertahan sama orang penyakitan? Muka Asal itu tertekan banget ya. Tertekan banget ya di sini. Ya, Nah, di sini kita mau dengar juga pesan moral dari Asael. Nah, ini dia sebagai laki-laki kita harus tanya ya. iya, ini sebagai laki-laki jadi kita harus tanya karena mukanya tuh kayak tegang banget loh ya dari Tertekan tadi. banget, selalu disindir gitu. Nah, menurut Asael itu gimana ya? Menurut saya film ini ingin menunjukkan bahwa hubungan apapun bentuknya bukan sesuatu yang mulus terus. Ada rasa lelah, ada keraguan, dan ada fase sulit yang tidak bisa dihindari. Tetapi bertahan itu pilihan. Sadar yang dibuat setiap hari, bukan hanya romantisme belaka. Setuju sih aku sama Aku si juga setuju. Asael ya Fir. Meskipun dalam hubungan tuh kita pasti ada yang namanya lelah, ada yang namanya capek, ada yang kayak bosen. Tapi kayak dalam hubungan tuh bosan tuh boleh ada, tapi asalkan bosannya tuh jangan selingkuh. Nah, itu Benar. itu untuk selingkuh itu untuk semua ya, laki-laki Iya, perempuan ya. Semua laki-laki Nah, perempuan enggak cuma bertuju kepada laki-laki. ataupun cuma hanya perempuan. Iya, Nah, karena itu opsional enggak sih? iya kayak Nah,
kita juga nggak akan lupa dengan satu hal dalam film ini, menegaskan bahwa cinta itu bukan sekedar kata-kata manis, tapi tentang hadir, mendengar, selalu ada ketika keadaan tidak seideal yang kita bayangkan atau kita harapkan. Nah, jadi kita harus gimana ya? Ini banyak sekali pesan-pesan moral untuk percintaan anak muda ya, Ya untuk siapa? Si Sheila Si Sheila sama dan Albi. Albi. Nah, ya. Aku sebenarnya setuju sih sama perkataan si Vira yang bilang kayak perjuangan kayak apa itu yang menemani gitu, kayak di awal-awal cerita tuh si Sheila juga sakit, si Sheila tuh sakit kista ovarium, dan di situ tuh mereka tuh harus si Sheila tuh harus dioperasi, dan karena kalau angkat rahim tuh beda ya, angkat rahim tuh setelah dia didiagnosis kanker. Ini tuh kita bicara tentang si Sheila yang kista ovarium, kayak nih si Sheila tuh kayak udah jadian nih sama Albi, terus didiagnosis itu, terus pas udah dioperasi kayak selama kemo tuh si Albi ini kayak terus menemani, kan biasanya para lelaki kayak buat apa aku nemenin cewek penyakitan, buat apa aku nemenin dia sembuh, kan kayak kalau nggak bisa sembuh kan juga sia-sia ya, mungkin mikirnya gitu. Tapi ini si Albi ini dia temanin dari kemonya yang pertama, dari sampai kemo yang ke-6. Di situ si Albi ini bekerja di IO yang kayak tempat-tempat ngehias yang pernikahan gitu, kayak dekorasi pernikahan, ulang tahun. Kayak di situ sampai si Albi dimarah-marahin sama si bosnya demi menemani si Sheila kemo. Kayak itu yang disebut menemani sampai titik terakhirnya. Seperti judulnya ya. Iya, cocok ya sama judulnya. Nah, oke, itu pembahasan tentang adegan-adegan yang menyimpan pesan-pesan utama atau makna-makna yang tersirat di setiap adegannya. Nah, oke, kita lanjut kepada bagian kelebihan dan kekurangan yang ada di film sampai titik terakhir ini. Nah, kita ke yang kelebihan dulu ya. Kelebihannya itu apa menurut Milan? Menurutku kelebihannya kayak si pemeran si Sheila Albi itu kayak mereka terlalu menjiwai ya, kayak itu kelebihannya. Dan kayak acting mereka tuh bagus juga, penampilan mereka juga menarik. Terus terpenting ini si pemeran Sheila tuh kayak dia terlalu menjiwai, kayak dia rela menurunkan DP berat badan supaya bisa cosplay beliau almarhum Sheila yang telah berpulang. Tapi menurutku untuk kekurangan dalam film ini kayak kalau dilihat menurutku ya kayak gak ada kekurangan, karena kayak emang sebagus itu, kayak se-worth it itu untuk ditonton. Tapi kalau untuk ditonton, saranku jangan lupa bawa tisu sepak biar kalau kalian nangis tuh ada tisunya. Saya siksa guys kalau nggak ada tisu. Saya udah kejadian di aku nggak bawa, udah kayak itu sesuatu yang kayak aduh, udah ada kelebihannya tapi nggak ada kekurangannya. Nah, karena menurut Milan nggak punya kekurangan dalam film ini, mungkin karena dia udah sayang itu ya sama filmnya, udah terbawa sama emosionalnya. Nah, kita akan tanya kekurangannya pada Asael. Nah, menurut Asael kekurangannya dalam film ini apa nih? Kalau menurut saya, kekurangan dari film ini ada beberapa menit yang terasa kosong, tapi mungkin itu memang sengaja dibangun agar mood filmnya bisa terbangun gitu. Iya. Meskipun tadi
kata aku tadi nggak ada kekurangannya, tapi ternyata bisa ditemukan oleh si Asael Ya, ya. kekurangannya itu Tapi ya masuk akal lah kekurangannya, kayak nggak gimana gitu. Nah, berarti kekurangannya itu bukan di karakter yang si pemerannya ya, tapi di dalam tiap apa ya, alur film. alurnya Iya, yang iya, ada iya. beberapa adegan yang kerasa kosong gitu, dan itu pun Asael bilang tadi mungkin itu disengaja ya supaya membangun mood dalam Iya, filmnya. nggak begitu mulu filmnya. Iya, nah menurut aku juga film ini memang lebih cocok untuk penonton yang menikmati cerita yang pelan, yang berproses gitu. Ya kayak aku. Iya, nggak terburu-buru sampai ke endingnya, jadi ngena banget lah. Ya kayak aku juga tuh kayak sebelum nonton tuh kayak udah excited duluan gitu, kayak pokoknya kalau nggak nonton nih kayak bakal nyesel sih, soalnya worth it itu karena bisa kita lihat dari trailernya si Sheila tuh udah botak karena udah diagnosis kanker kan ya itu. Kayak si Albi selalu setia nemenin si Sheila, terus lagunya juga buat nangis, jadi kayak worth it banget gitu filmnya. Nyambung gitu lah. Iya, nyambungnya kelewatan, nyambungnya ke bagus. Nyambungnya nyambung Iya, banget. nyambung banget. Jadi kayak gitu loh, kayak untuk aku yang kayak emang gampang nangis ya, nonton itu jadi lebih bangga nih muka, lebih kayak mata Nadonya sumbat keluar ya guys. ya, nadonya keluar. Nah, terakhir kita masuk pada rating. Nah, rating dari 1 sampai 10, rating kamu berapa, Tilan? Ratingku sih ya, karena cuma ada 1 sampai 10, aku rating 10/10. Tapi kalau nggak ada 1 sampai 10, aku ratingnya tuh kayak tidak terbatas karena filmnya bagus, aktingnya bagus, pemerannya juga cantik ganteng, kayak pemerannya kayak pas kayak apa itu ya, kayak memerankan pemeran si Albi sama si Sheila tuh kayak emang perannya kayak menjiwai banget, apalagi si pemeran yang meranin si Sheila tuh kayak jos banget, kayak pokoknya kalau disuruh kasih ratingnya, kayak ratingnya tuh tak terbatas ya. Tapi karena di sini cuma dikasih 1 sampai 10, 10/10 lah ya. Karena worth it. Oke, mantap banget ya. Iya, Nilan. emang mantap. Nah, kita lanjut ke Asael. Kalau saya kasih rating 9 9/10. karena film ini berhasil menggambarkan perasaan manusia yang paling jujur tanpa harus dramatis. Yap, aku juga setuju. Banget. Karena melihat juga dari perjuangan mereka sampai gimana di titik terakhir si Sheila meninggal ya di dalam film tuh, kayak menyentuh hati banget sih. Jadi kamu orang yang sangat nggak bisa ditemuin dimanapun. ada Tersembunyi. bisa ditemuin. Tersembunyi. Albinya udah nggak mau nikah ya guys. Nanti kita cari Albi versi Nado ya. Seagama ya. Ya, seagama juga tuh nggak boleh ketinggalan ya. Nah, kalau menurut aku nih, dari yang udah ditonton sampai mendengar penjelasan-penjelasan dari tamu-tamu kita yang spesial ini, aku juga kasih bintang 9,5/10. Nah, baiklah pendengar, itulah sedikit perbincangan ya, atau panjang ya, bukan sedikit ya, panjang banget. Setengah jam Nah, sih. obrolan kita tentang film sampai titik terakhir ini, memang film ini mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup orang lain itu tidak selalu terlihat dari luar ya. Untuk kalian yang belum nonton, coba deh nonton, mungkin kalian akan belajar sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat gitu sama kita ya, yaitu bertahan dan memahami satu sama lain tentang pasangan dan keluarga. Nah, itulah sedikit pembahasan, atau lebih tepatnya sedikit banyak ya, banyak mungkin
Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Bye-bye. Bye bye. Dadah. Dan rindu.